Halo Sobat Biologi, kembali lagi bersama saya Emerlinda Melda Nepkono, NPM 33190058, semester 4B. Saya mahasiswa Universitas Negeri Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi supervisi klinis. Jadi pertama-tama teman-teman kita harus mengetahui apa sih pengertian dari supervisi klinis. Jadi baik, supervisi klinis adalah proses bantuan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar agar lebih baik serta membimbing atau kegiatan pembinaan supervisial kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan baik. Jadi seorang guru yang baik harus meningkatkan proses pembelajaran lewat keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh guru tersebut. Jadi supervisi klinis dalam pengertian yang kedua adalah supervisi yang dilakukan berdasarkan keluhan atau masalah guru yang disampaikan kepada supervisor. Supervisi adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang keterampilan mengajar yang nyata serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Jadi, seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, ketika mengalami keluhan dengan siswa-siswanya, maka guru tersebut harus menyampaikan keluhannya kepada kepala sekolah agar kepala sekolah dapat membantu untuk menyelesaikan keluhan-keluhan tersebut dan bisa memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi, tujuan umum dari supervisi adalah guru memiliki keterampilan untuk memperbaiki dirinya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, sebagai guru yang profesional harus memiliki keterampilan-keterampilan yang menarik agar pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, guru tersebut harus banyak kreatif agar siswa-siswanya tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Jadi, tujuan khusus dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, menyediakan umpan balik yang objektif terhadap guru mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi, yang kedua yaitu mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran. Jadi, ketika guru tersebut mengalami kesusahan dalam melakukan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus mendiagnosis dan memecahkan masalah tersebut agar tidak terjadi permasalahan ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, membantu guru mengembangkan keterampilannya menggunakan strategi pembelajaran. Jadi, dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, guru tersebut mengalami masalah-masalah yang tidak sesuai dengan proses pembelajaran di dalam kelas, maka guru itu harus mendapat bantuan untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Yang keempat yaitu mengevaluasi guru kepentingan promosi jabatan keputusan. Dan yang kelima, membantu guru mengembangkan satu sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesan lingkungan. Jadi, dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut sesuai dengan proses pembelajaran yang di dalam kelas. Yang berikut kita masuk dalam ciri-ciri dari supervisi klinis. Yang pertama, bantuan yang diberikan bukan bersifat instruksi atau memerintah, tetapi tercipta hubungan manusiawi sehingga guru-guru tersebut memiliki rasa aman. Jadi, seorang guru yang baik harus memiliki hubungan manusiawi yang erat
dengan siswanya agar siswanya tidak merasa takut ketika menghadapi proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi seorang guru harus memiliki sifat yang menarik agar siswa tersebut bisa mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Contohnya, seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus bertanya kepada siswanya mengenai kegiatan hari ini, terus mengenai kesehatan, maka siswanya akan merasa nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas, karena guru memiliki hubungan yang sangat erat dengan siswanya. Jadi yang kedua, apa yang dilaksanakan supervisi itu timbul dari harapan dan dorongan dari guru sendiri, karena guru membutuhkan bantuan itu. Yang berikut, satuan tingkatan guru dalam mengajar merupakan satuan yang strategis sehingga terlihat kemampuan keterampilan yang secara spesifik harus diperbaiki. Jadi satuan mengajar guru harus terlihat baik, karena guru tersebut harus mampu melakukan keterampilan yang di dalam kelas agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Yang berikut, suasana dalam pembelajaran supervisi adalah kehangatan dan keterbukaan. Jadi guru tersebut harus memiliki sifat terbuka terhadap siswanya agar siswanya juga mengetahui sifat-sifat dari guru, bahwa guru ini memiliki sifat yang seperti ini. Jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka guru harus memiliki sifat terbuka. Kalau tidak mengerjakan tugas, berarti tidak memperoleh nilai yang baik. Yang berikut yaitu indikator keberhasilan pelaksanaan supervisi klinis. Jadi indikator keberhasilan pelaksanaan supervisi klinis yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan guru dalam memecahkan masalah, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi agar keberhasilan pelaksanaan proses di dalam kelas berjalan dengan baik, maka guru harus meningkatkan kemampuannya serta mengevaluasi pembelajaran agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Yang berikut, kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menjadi lebih baik sehingga diharapkan berpengaruh terhadap kualitas hasil belajar. Jadi harapan dari seorang guru itu harus memperoleh proses pembelajaran yang baik agar siswanya juga merasa senang ketika mengikuti pembelajaran. Jika pembelajaran yang baik, maka siswanya juga cepat mengerti mengenai materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang berikut, terjadi hubungan kolegial antara kepala sekolah dengan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di dalam kelas. Jadi kesimpulannya, seorang guru yang profesional harus meningkatkan kemampuan mengajar serta memiliki keterampilan yang menarik agar ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, siswanya tidak merasa bosan dan tidak jenuh ketika mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.